Kembali di editorial Media Indonesia, Mas Jaka dan juga pemirsa saat ini sudah terhubung bersama kami beberapa penelpon. Kita langsung akan sapa. Yang pertama Pak Ondo Slitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo, salam sehat Pak. Pak Ondo. Ya, apakah sudah terhubung Pak Ondo Slitonga dari Bekasi, Jawa Barat? Baik, kita masih mencoba. Pak Ondo, sudah dengar? Sudah. Baik, Oke. silakan Pak Ondo, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Bu Eva. Dari penamaan aja kita sudah berubah-berubah ya. Dulu itu namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka, kemudian kelompok teroris, sekarang KKB. Kok sulit dituntaskan? Saya bertanya ini, bolak-balik kita sebenarnya terjadi penembakan terhadap rakyat kita. Mungkin menurut saya ada oknum dari polisi atau TNI yang jual senjata ke mereka. Mungkin ada rakyat sipil yang mendukung buat makan mereka. Mungkin ada oknum Pemda yang support mereka. Mungkin ada negara PJ yang jual senjata ke mereka. Lantas dari mana duitnya? Itu kan menjadi pertanyaan. Kalau selama Jokowi pendekatannya sudah cukup baik ya. Dari segi infrastruktur, sudah dari kesejahteraan, kemudian juga baru aja juga dibangun 3 provinsi baru di situ, selatan, tengah, dan pegunungan. Perlu pengawasan menurut saya untuk titik-titik, jangan hanya titik mereka turun menyerang rakyat, tapi titik-titik rakyat yang naik mendukung mereka itu juga perlu diawasin. Karena saya yakin itu ada. Bagaimana mereka bisa eksis sampai sekarang kalau tidak ada yang dukung. Jadi perlu ditingkatkan intel. Kemudian saya mohon ini, Pangdam dan Kapolda Papua, kebetulan Bapak Tahi Silitonga, itu dapat melakukan pengamanan terhadap rakyat yang ada di sana supaya tidak terjadi berulang-ulang pembunuhan terhadap rakyat kita yang ada di sana. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Slitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya Pak Mas Jaka, tadi kita sudah simak KKB ini ngece, minyak negara. Mas Jaka. Iya, saya pikir ya fakta memang begitu ya. Artinya ketika pendekatan yang dilakukan oleh negara itu ingin pendekatan yang soft, yang lunak, mereka justru semakin keras. Faktanya kan seperti itu. Jadi kalau akhirnya rakyat kita ya, seperti yang disampaikan beberapa penelpon agar negara kita lebih tegas, ya emang sudah seharusnya. Tetapi kita saya pikir juga tidak boleh terlalu represif ya, karena sejarah menunjukkan bahwa sejak selama dilakukan pendekatan militer itu juga tidak menghasilkan yang seperti yang kita harapkan. Justru perlawanan dari KKB semakin keras, bahkan perlawanan juga dari masyarakat Papua. Yep. Mereka tidak ingin menjadi daerah mereka menjadi daerah operasi militer, dan itu yang mulai disadari oleh pemerintah, terutama sejak di era reformasi. Mereka ingin memadukan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan pengamanan, dan saya pikir itu harus betul-betul kita pakai dua pendekatan itu, tetapi ketegasan terhadap para pengaco, terhadap para KKB, terhadap para teroris betul-betul ditingkatkan. Betul. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan publik. Sebetulnya dari mana sih senjatanya? Dari mana sih duitnya? Siapa sebetulnya yang mendukung mereka? Iya, sebenarnya bukan mungkin lagi tadi yang disampaikan Pak Ondo ya, bahwa ya ada juga dari aparat keamanan yang menyuplai senjata kepada KKB. Udah beberapa kali diungkap, ditangkap. Ada juga anggota TNI atau polisi yang desersi kemudian membawa senjata, kemudian bergabung dengan KKB. Ada juga anggota TNI, anggota polisi yang menjual amunisi kepada KKB. Bahkan tidak hanya dia, bahwa ada indikasi kuat beberapa elit Papua juga memanfaatkan KKB.